kasih Tuhan untuk pagi hari ini, betapa kami bersyukur hidup kami sudah ditebus oleh Engkau. Betapa kami bersyukur karena setiap hari firman-Mu selalu baru dan menuntun hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan biar pagi hari ini Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau terus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya karena Engkau yang melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Biar kami rindu hidup dalam kebenaran-Mu. Kami rindu hidup sesuai firman-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan kerinduan kita ke hadirat Tuhan. Nyatakan kasih kita di hadirat Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Mari hidup dan berdaulat di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang katakan ku rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih sungguh lagi katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah
Selamat pagi semuanya Jemaat Setia of God. Shalom, selamat pagi. Dengan berkat anugerah Tuhan kita akan jalani hari ini, amin. Dan hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan untuk saudara. Tapi sebelumnya mari kita merenungkan betapa pentingnya dan harus diperjuangkan di dalam hidup ini adalah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Seorang hamba yang tentunya mendapatkan promosi dari tuannya dan kemudian akan diangkat oleh tuannya, tentu hamba tersebut melakukan apa yang sesuai dengan isi hati daripada tuannya tersebut. Pertanyaannya adalah berapa banyak dari kita yang selalu berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan aku percaya kau akan promosikan hidupku dan lain sebagainya. Apakah saudara juga dan saya adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan kita? Nah, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Timotius di pasalnya yang kedua, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saya akan lebih dahulu membaca ayat yang ketiga, baru kita akan membaca ayat yang pertama, kedua, dan saya tutup dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ayat ketiga tentu seperti sebuah pertanyaan kalau kita hanya membacanya sepenggal ayat itu saja atau hanya satu bagian dari ayat ini saja. Tapi kita semuanya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau jelaskan buat kita. Nah, mari kita perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan pertama-tama, aku menasehati, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari coba renungkan sekali lagi apa yang kita sudah baca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengan dasar adalah biar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang awal dikatakan pertama-tama ada satu nasihat yang diberikan Timotius untuk setiap kita, bahwa kita harus menaikkan permohonan doa syafaat, dan juga ucapan syukur untuk semua orang. Berapa banyak dari kita semuanya bisa melakukan satu doa dan ucapan syukur kepada atau untuk semua orang, atau terhadap apa yang orang lain sudah kerjakan dan orang lain yang ada di sekitar kita. Memang hari-hari ini seringkali kalau kita tidak memiliki kasih hidup yang sudah dipulihkan, kita akan lihat orang lain itu kurang. Kita akan melihat orang lain kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menginginkan setiap dari kita belajar untuk berdoa bagi orang lain. Kita juga mengucap syukur karena adanya orang lain. Bukankah hidup kita juga menjadi seperti yang sekarang? Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Makanya patut kita berdoa untuk raja-raja, artinya untuk pemimpin. Mari kita patut berdoa untuk para pembesar atau pemerintah, agar kita dapat hidup dikatakan dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ada kata dapat hidup tenang dan tentram. Saudaraku, kalau kita punya pemimpin yang terus kita doakan, ada doa syafaat untuk mereka, kita percaya mereka akan dikuasai oleh Tuhan untuk dapat memimpin negeri ini. Kita akan memiliki para pembesar-pembesar yang akan mengelola kota-kota kita, mengelola akan negeri kita dengan baik. Dan tentu semuanya akan menghasilkan segala hal yang tenang dan mendatangkan ketentraman di dalam hidup ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap dari kita melihat setiap kebenaran firman Tuhan sebagai satu hubungan satu dengan yang lain yang mengarah kepada rencana Tuhan. Kalau hidup saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan, jangan lupa untuk Anda terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, buat pemerintah kita. Dan kita akan bisa melihat bahwa semua yang baik itu akan terjadi di sekitar kita. Di ayat yang keempat dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya yakin sekali bahwa ini adalah waktu setiap dari kita terus membawa doa kita untuk para pemimpin, sehingga kebenaran
keselamatan ada juga di tengah-tengah hidup mereka. Mari saudara, kita mau angkat doa kita hari ini di hadapan Tuhan. Sebelum Anda terima doa berkat, sebelum Anda menikmati berkat Tuhan, mengelola apa yang Tuhan percayakan hari ini, mari kita mau angkat doa kita untuk para pemimpin kita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, mau bersyafaat untuk pemimpin-pemimpin negeri kami. Mulai dari pemimpin tertinggi di negeri kami, tentunya Bapak Presiden, sampai kepada seluruh kabinet yang ada, dan juga sampai kepada pemimpin di kota kami. Engkau memberkati bupati yang ada di kota kami. Engkau memberkati pemerintah daerah kami. Engkau memberkati seluruh departemen-departemen yang ada di kota kami. Kiranya Tuhan mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan rancangan-Mu di atas kota kami terjadi. Kota kami akan menjadi kota yang diberkati di dalam segala hal. Yang baik, yang boleh bertumbuh dan berkembang. Dan kami ikat segala sesuatu yang jahat di kota kami. Dan kami usir itu. Tapi sekali lagi, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberkati pemerintahan kami. Dan kami mau lihat rencana Tuhan itu jadi. Sekarang Tuhan lepaskan berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang bekerja, yang bisnis, dan berumah tangga. Berkat atas seluruh Tuhan, kehidupan yang baik di atas hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam studi. Berkati juga kesehatan kami. Berkati Tuhan di dalam apa yang ada di dalam hari-hari kami, yaitu damai sejahtera-Mu yang tercurah di dalam hidup kami. Dan kami siap melewati hari ini bersama dengan Engkau. Mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar yang diberkati Tuhan. Katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara dan memberkati saya. Amin. Yesus